Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam edisi podcast yang kesekian. Kita kedatangan tamu atau berhasil merepotkan salah satu orang penting di Bantul. Beliau adalah Ibu Arvin Munajah, Ibu Kepala BNN Kabupaten Bantul. Kita akan mengulik lebih jauh tentang bahaya narkotika atau narkoba, nanti lebih lanjut dengan ahlinya atau yang menguasai tentang narkoba, karena mau tidak mau ini adalah permasalahan yang harus kita tangani bersama, membutuhkan kerjasama semua pihak. Dan alhamdulillah pada pagi setengah siang ini kami dari KUA Pundong bekerja sama dengan BNN Kabupaten Bantul untuk mengulik, membahas lebih jelas, lebih bisa dipahami terkait masalah narkoba. Nanti untuk lebih jelasnya kita langsung saja kepada Bu Arvin Munajah. Sugeng rawuh Bu Arvin. Matur suwun Mas Fauzi. Ya. Bu Arvin aslinya Jogja, Bu nggih? Asli Bantul. Asli Bantul. Asli Bantul, ya. Saya tinggal di belakang KUA Bantul. Pas belakang rumah saya itu KUA Bantul. Ya, masih berarti tidak asing dengan Kemenak ya. Iya. Baik Bu Arvin, mungkin bisa diberikan penjelasan dulu tentang kesibukan yang biasa dilakukan sebagai Kepala BNN Bantul. Ya, jadi BNN seluruh Indonesia ya, bahkan ya kami mempunyai tupoksi yang pertama itu di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian yang kedua itu di bidang rehabilitasi bagi para korban atau pecandu narkoba, dan yang ketiga itu bidangnya adalah pemberantasan. Nah, untuk ketiga bidang ini tentu mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Untuk pencegahan lebih banyak ke sosialisasi dan edukasi, baik itu ke sekolah maupun ke masyarakat. Termasuk ke KUA ya? Termasuk ke KUA. KUA ini karena di setiap KUA kan ada program BINWIN ya, bimbingan perkawinan, di mana mereka mempersiapkan calon-calon keluarga baru. Nah, di situ kami berusaha untuk masuk ke KUA agar keluarga-keluarga yang akan terbentuk nanti itu benar-benar kuat dan mempunyai ketahanan terhadap ancaman narkoba. Dalam rangka pencegahan itu? Iya, dalam rangka pencegahan. Kemudian untuk bidang rehabilitasi, kami menyiapkan klinik di dalam komplek kantor kami. Ada klinik Abi Praya yang melayani rehabilitasi bagi korban atau pecandu atau penyalahguna narkoba. Tapi kami masih bersifat rawat jalan, karena memang klinik kami baru bisa melayani rawat jalan. Kalau untuk rawat inap, kalau ada klien yang memang sudah agak parah ya, itu ya sudah istilahnya kalau kanker ya mungkin stadium 3, stadium 4 begitu ya. Terpaksa kita rujuk untuk mengikuti program merawat inap nanti di beberapa lembaga yang sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian untuk pemberantasan yang terakhir, kami juga menerima aduan masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba, bahkan peredaran narkoba di wilayahnya, di lingkungannya. Monggo untuk bisa disampaikan kepada kami, insya Allah akan kita tindak lanjuti. Baik Bu, nanti akan kita bahas lagi lebih jauh, tetapi sebagai gambaran, karena kita masyarakat umum juga pikirannya banyak Bu, kadang mikir utang juga Bu. Jadi mungkin bisa dijelaskan kondisi narkoba di Bantul itu Bu, sejauh mana itu? Kalau di Bantul ini sebenarnya cukup rawan, karena narkoba ini kan justru masuk di tempat-tempat yang tersembunyi ya. Jadi mereka kadang tidak hanya di wilayah yang di pinggiran kota, tapi juga termasuk di wilayah-wilayah yang tersembunyi. Bahkan sebenarnya di Pundong ini ada 2 titik yang lumayan rawan, karena itu hasil
screening kami, pernah kita kunjungi 75 desa. Di daerah Ndlingo itu ada 1, di Terong, kemudian di Pundong ini ada 2, di Panjangrejo sama di Sri Hardono, Sri Hardono kalau nggak salah. Sri Hardono. Sini cuma Siloharjo. ada 3. Siloharjo kayaknya. Siloharjo, ya. Kemudian di Kretek itu ada 1, Donotirto. Kemudian di Serandaan ada 1, Woncosari. Kemudian itu yang ada 6 titik rawan di Bantul, sehingga Pundong ini harus hati-hati. Karena ada 2 tadi Bu. Ada 2 wilayah yang cukup rawan. Jadi intinya ini harus bekerja sama dengan semua, harus kolaborasi, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Karena kami juga hanya terbatas personelnya. Dengan adanya kerjasama dengan semua pihak, saya kira semua ini bisa kita tangani bersama. Ya nanti insya Allah juga bisa kami bantu untuk mensondingkan ke masyarakat juga, karena kebetulan penyuluh agama Islam itu sebenarnya ujung tombaknya KUA. Betul. Jadi itu. yang isi majelis taklim, majelis taklim di masjid, bertemu ibu-ibu. Nah, harus disampaikan tentang bahaya narkoba biar mereka juga paham, ya, Bu, nanti akan paham dan waspada di lingkungannya. Dan kebetulan saya juga Panjangrejo, Bu. Oh, iya, termasuk rentan. Baik Bu, jadi kalau kita lihat itu persebarannya, sebenarnya kan kita punya kekhawatiran itu lebih kepada generasi muda Bu ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan itu kemudahan akses untuk mendapatkan. Jadi sebenarnya kalau kita sadari bersama, kita ini sebenarnya dijajah oleh masyarakat, baik itu dari pengedar maupun yang dari luar negeri. Ya. Kita ini dijajah, tapi tidak nampak penjajahnya itu. Karena apa? Mereka masuk secara perlahan, merusak generasi muda kita. Kalau generasi muda kita hancur, tentu negara kita juga akan hancur. Ya. Jadi dengan merusak generasi muda kita, itu mereka akan menang, akan bisa memanfaatkan kita apapun begitu. Ya. Padahal kita mempunyai target Indonesia Emas. Ya, jadi kalau itu tidak tercapai, kalau generasi muda kita dirusak, itu nggak mungkin tercapai. Ya, makanya dan anak-anak muda ini kan lebih labil ya, posisi psikisnya itu labil, jadi belum untuk berpikir dewasa, menimbang segala permasalahan itu dengan jernih itu belum maksimal mereka, masih mudah dipengaruhi, mudah diiming-imingi, apalagi situasi psikisnya pas tidak dalam kondisi yang kondusif begitu, sangat mudah dipengaruhi. Jadi dan kita punya pertahanan keluarga Bu ya. Ya, harus itu, setiap keluarga itu harus mempunyai ketahanan masing-masing. Mungkin lebih dikuatkan lagi Bu. Kira-kira apa yang harus dilakukan keluarga untuk memproteksi atau paling tidak men-screening anggota keluarganya supaya tidak masuk terjerumus ke dalam lingkaran kecanduan narkoba. Itu harus memahami dulu orang tuanya harus paham, karena banyak yang kecolongan, anak-anaknya itu menjadi pecandu, bahkan sudah menjadi produsen membuat narkoba, tapi orang tuanya tidak tahu. Sama sekali nggak tahu, ya. Taunya kok di rumah ada alat-alat laboratorium bagus. Wah, anak saya ini dikira anak cerdas. Ya. Dikira anak cerdas ya. Ini dikira, wah anakku kok mempelajari kimia atau apa ya yang itu. Ternyata apa? Itu sekarang ini banyak anak-anak juga yang sudah terlibat dalam produksi narkoba. Ya, karena sekarang ini ya. Edukasi itu tidak harus lewat sekolah, tapi bisa lewat apa saja kan untuk edukasi mereka itu, sehingga mereka tidak bisa menyaring yang baik mana, yang tidak benar yang mana itu, karena anak-anak muda ini kadang belum mampu untuk menyaring itu. Kalau bahasa Bang Haji Roma Irama itu kan berpikirnya cuma sekali Bu. Nah gitu. Jadi keluarga-keluarga ini harus paham. Ibu yang lebih banyak dekat dengan anak, bapak pun harus dekat dengan anak. Kemudian situasi di dalam keluarga itu juga harus dijaga agar tetap kondusif.
biar anak betah Bayangkan, di rumah. betul. Bayangkan saja kalau setiap hari dengar orang tuanya cekcok, dengar orang tuanya marah-marah terus, dia apa? Pasti dia akan keluar, nggak nyaman di rumah. Tapi ketika anak ada masalah, orang tua mau mendengar. Ada masalah, orang tua selalu membantu, mengarahkan, memberikan kasih sayang. Tentu apapun masalahnya, meskipun dia sudah terlanjur kena narkoba, dia akan bisa dibimbing dan dikuatkan untuk kembali pulih. Istilahnya mampu menyentuh hati anaknya. Iya, Jadi betul. dikasih saran juga mau mendengarkan, Iya. diarahkan mau mengikuti, Iya. semacam itu. Mungkin lebih lanjut untuk pengenalan, karena tadi saya baca-baca ini Bu, saya dikasih Iya, buku apa itu betul. Buku pengenalan Sinar Menawan itu Sinar memang Menawan. inovasi kami, Mas. Jadi BNN ini mempunyai inovasi Sinar Menawan, edukasi narkoba melalui nasihat perkawinan. Begitu. Ini sejak kapan Bu ini Bu? Sejak 2023. Dan progresnya gimana Bu? Ya, alhamdulillah. Kalau saya melihat manfaatnya tentu bisa kita rasakan ya, karena mereka yang akan membina keluarga baru kan jadi lebih paham. Punya Ya, pengetahuan punya pengetahuan dasar, dasar, ya punya pengetahuan dasar minimal itu. Karena ternyata banyak juga dari hasil apa ya, kami kan melakukan rehabilitasi Mas. Setiap hari masyarakat yang datang ke kami sebagai klien, bukan pasien tapi klien ya, datang ke kami sebagai klien itu, setelah kita hitung itu ternyata sekitar 25%-nya itu awal dari masalah keluarga. Hampir 25%. 25% kasusnya itu berasal dari keluarga. Dari rumah yang tidak harmonis. Oh, ya, broken itu. home istilahnya. Ya, rumah yang tidak harmonis. Untuk jenis-jenis narkoba Bu. Jenis-jenis narkoba banyak sekali. Yang paling umum beredar di masyarakat. Kalau di Bantul khususnya. Di Bantul ya, di Bantul itu kalau untuk anak-anak sekolah, anak-anak yang masih usia remaja itu rata-rata mereka memakai pil sapi. Pil sapi? Iya, itu bukan pil untuk obat sapi, itu sebenarnya pil yang mengandung trihexyphenidyl, itu sebenarnya obat dokter, itu obat medis. Sesungguhnya biasanya dimanfaatkan oleh dokter jiwa ya, tapi banyak disalahgunakan oleh anak-anak. Oh, jadi awalnya untuk pengobatan, medis, pengobatan, ya, untuk pengobatan. Kejiwaan Bu ya? Iya, mental, iya. Jadi kadang itu anak-anak, misalnya ada seseorang yang datang ke dokter kemudian diberikan obat. Nah, obat itu sering disalahgunakan dengan mengkonsumsi tidak sesuai dengan dosis. Nah, itu kan tentu akan merusak semuanya, baik itu organ tubuh, saraf otaknya juga akan rusak. Terutama otak Bu ya? Iya, iya. Kadang membuat anak-anaknya jadi tidak bisa berpikir, kadang gampang emosi, ngamuan kayak gitu. Tidak tatak, tidak ada masalah dikit sudah. Iya, iya. Larinya ke sana. Iya, gitu, betul. Ya. Itu kalau yang anak-anak. Tapi kalau untuk yang usia produktif itu ya mereka yang sudah punya pendapatan begitu, tapi kadang mengalami kondisi stres dan sebagainya, itu kadang larinya lebih banyak ke sabu atau ke ganja. Kalau ganja itu di rokok Bu atau apa? Iya, di rokok. Itu kan sekarang ada juga ganja sintetis. Ganja sintetis itu sebenarnya hanya semacam tembakau begitu, tapi sudah disemprot dengan cairan narkotik, sehingga itu mempunyai dampak yang luar biasa juga. Dan ini apa, untuk ganja ini kan sebenarnya di Indonesia ini ya Mas ya, ada wilayah-wilayah tertentu yang memang pada ditanami ganja ya, terutama di wilayah Aceh lah ya, banyak. Baik Bu, tadi pil sapi di kalangan anak muda, kemudian sabu dan ganja di orang-orang yang sudah istilahnya punya modal pendapatan, untuk beli itu lah Bu. Ya. Itu yang dirasakan mereka apa Bu? Kok bisa
itu mereka mencari terus senang pada itu kecanduan itu. Itu ya. Jadi rata-rata masyarakat kita itu pinginnya mengatasi masalah dengan cara instan. Ya, jadi Dan itu ketika masalah tersendiri ya. tapi sebenarnya yang namanya narkotika, narkoba tidak akan menyelesaikan masalah, hanya melupakan sejenak. Tapi setelah itu dia akan banyak lagi masalah-masalah yang timbul. Karena kalau kemarin itu hanya masalah dia dengan istrinya misalnya, begitu dia mengkonsumsi sabu, nanti masalahnya dia harus berpikir lagi bagaimana cara untuk membeli sabu. Itu akan muncul lagi masalah-masalah, bisa dia pinjam online, bisa dia terlibat judi online dan sebagainya, akan muncul masalah-masalah yang lebih berat. Rentetan Iya, masalah yang betul. tanpa ujung ya. Betul. Kalau dia mau berpikir seperti itu. Baik, sekarang gini Bu, pil sapi Sudah kita temui beberapa sekolah yang ternyata siswanya itu sudah pada mengkonsumsi obat tersebut. pengaruh pergaulannya dari mana Bu ya itu ya? Ya Kalau tentu menurut penelusuran dari iya, tapi rata-rata anak-anak ini broken tadi saya sampaikan, di rumah itu banyak masalah seperti itu, sehingga mereka lebih banyak kerasan di luar dengan komunitas-komunitas pergaulan seperti itu. Nah, kadang kan mereka ketemunya itu belum tentu orang-orang baik di luar itu. malah lebih banyak orang Lebih yang banyak orang yang tidak baik. tidak jelas Bu. Ya, ini pengedar ini kadang memberikan gratis sampai beberapa bulan, sampai beberapa kali. Strategi lah Bu. Strateginya begitu. Kalau nanti anaknya sudah kecanduan, dia harus bayar. Ya akan nyari sendiri. Ya, kalau dia harus bayar, dia nggak punya uang, tentu dia akan melakukan kriminal. Makanya narkoba ini akan memicu perbuatan kriminal yang lain, seperti nyolong, nyopet, ngerampok. Bisa, apapun bisa dia lakukan untuk mendapatkan. Tawuran, klitih mungkin Nah, Bu ya. betul. Bacok itu sudah biasa mereka yang. Jadi anak-anak kelitih, anak-anak kejahatan jalanan itu, Iya. mereka juga tentu dipicu oleh narkoba. Hampir bisa dipastikan Hampir bisa memakai semuanya. narkoba. Kalau enggak, ngapain kita bacok orang yang enggak dikenal, enggak ada masalah lagi. Mereka hanya butuh diakui di komunitasnya. Cuma itu aja. Kalau untuk keluarga gimana Bu? Apa yang bisa dilakukan ya untuk Ya, untuk keluarga tentu selain kasih sayang, perhatian ke anak-anak, selalu memberi solusi untuk anak-anak kita, kemudian menjaga stabilitas di rumah ya, stabilitas kondisi di rumah harus dijaga kebersamaan. Manfaatkan makan bersama, ibadah bersama. Ada waktu senggang silahkan tamasya bersama. piknik? Nah, begitu. Jadi antar anggota keluarga ini ada ikatan batin yang kuat. Kalau itu sudah terjalin, insya Allah anak-anak ini kalau ada masalah pasti larinya ke orang tua. Larinya. Mereka nggak takut lagi sama orang tua, nggak takut dimarahi. Iya, atau ke saudaranya, kakaknya, adiknya, atau sahabat-sahabat yang sudah jelas baik. Dan ini orang tua ini juga jangan terlalu terlalu otoriter lah kepada anak ya. Misalnya anak kadang punya hobi olahraga, dia pulang telat langsung dimarahi Itu habis-habisan. didikan lama Bu, ya Lah kan? iya, tapi itu kadang masih sering terjadi gitu. Padahal anak-anak ini sebenarnya mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat sebenarnya. Nah ini orang tua harus paham, anak saya itu temennya siapa saja, komunitasnya apa Paling saja. tidak itu Bu. Ya, kemudian hobinya apa? Kalau perlu kita anter lah ya. Kita support. Kita support, dia senang olahraga, kita kasih waktu untuk mereka bisa olahraga, yang suka seni juga bisa didukung. Asal ada motivasi yang kuat dari keluarga tentu akan baik Jadi semuanya. keluarga nyaman, nanti keluar dapat komunitas-komunitas yang aman Iya. ya kan? Dan mendukung tumbuh kembang anak. Insya Allah aman lah Bu. Iya, iya. Baik Bu, ini tadi saya baca ini Bu. Kaget sedikit kaget Bu. Kan dari narkoba itu kan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bahan adiktif. Bahan adiktif lainnya. Ketika saya baca di psikotropika itu ada beberapa jenis yang itu sebenarnya lazim kita temui. Misalnya ada nikotin pada rokok, kafein pada kopi. Itu bahan adiktif itu, Mas. Bahan kemudian adiktif. Ada lagi yang muncul pertanyaan itu, Bu, thinner dan cat. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi yang namanya bahan adiktif atau zat adiktif, kan narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Atau nafsa. Sekarang sering dengar nafsa ya. Nafsa itu juga sama, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Lah yang masuk dalam zat adiktif ini memang barang-barang yang ada di sekitar kita. Adiktif itu kan membuat kita ketergantungan. Ya, ketoknya sepele tapi membuat kita ketergantungan. Nah, termasuk tadi jenengan ngendika rokok katakanlah. Negara kan nggak melarang orang merokok ya, nggak dilarang. Orang minum kopi nggak dilarang juga. Malah jenisnya macam-macam. Iya, kopi. Betul. Tapi apa-apa itu kalau kebanyakan tetap nggak baik. Okay? Karena apa? Ternyata zat-zat tersebut bisa membuat ketagihan atau ketergantungan. Orang yang sudah merokok suruh berhenti saat itu pasti sulit. Iya. Jadi ketika orang akan sembuh, sudah mengikuti program rehabilitasi, kenapa banyak yang pakai lagi setelah keluar rehab? Karena tidak kuat menjalani masa sakau itu. Ya. Itu biasanya sampai tergantung obatnya. Tergantung dia sudah mengkonsumsinya berapa lama, ya beda-beda. Dan itu akan dirasakan semua. Tapi kalau tidak ada kemauan yang kuat, itu akan gagal. Pasti dia akan relapse. Nanti peran keluarga, Bu ya. Nah, peran keluarga di situ sangat penting. Diajak piknik, dilalek-lalek lah istilahnya, atau disuguhi apa aja lah makanan yang dia suka misalnya. Betul. Dan sekarang pun banyak rokok elektrik yang kadang anak-anak muda ini kurang paham isinya apa kan. Padahal yang namanya rokok elektrik itu kan cairan ya yang diisikan itu. Cairan itu bisa diramu. Nah ini bahayanya. Bukankah malah lebih berbahaya, Bu? Ya, justru lebih berbahaya. Karena bisa diramu, diracik, isinya apapun itu sesuai kehendaknya yang ngeramu. Dan belum ada standar. Itu. Bahkan saat ini banyak di beberapa wilayah itu sudah dicampur narkotik cair. Itu sebenarnya yang kita sangat khawatir. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk terakhir bisa diberikan closing statement atau nasihat umum untuk masyarakat, khususnya mungkin untuk calon pengantin terkait bagaimana seharusnya kita menyikapi bahaya narkoba ini. Ya, jadi untuk masyarakat terutama di wilayah Bantul, untuk adik-adik yang mau menikah ya, saya berharap untuk memahami bahaya narkoba dan untuk memahami juga barang-barang apa yang termasuk bagian dari narkoba. Jangan sampai barang-barang itu sudah ada di rumah, ada dikonsumsi anak-anak kita, keluarga kita tidak tahu. Jadi harus paham. Monggo sekarang kan bisa cari edukasi di mana saja, bisa belajar dari mana saja bisa, tapi bahayanya itu yang harus kita pegang. Karena tentu ketika anak atau keluarga kita sudah memakai narkoba, itu akan berdampak pada semua, tidak hanya pada satu orang saja. Tapi semua keluarga akan terlibat, akan merasakan sakitnya semua keluarga. Kami dari BNNK Bantul siap membantu ketika ada keluarga panjenengan yang sudah mengalami kecanduan atau terpapar narkoba. Kami siap membantu karena di BNNK Bantul ada rehabilitasi di klinik Abipraya yang kita siapkan untuk masyarakat, tidak hanya dari Bantul saja, dari manapun boleh, dan itu tanpa biaya. Untuk rehabilitasi narkoba tanpa biaya alias gratis. Jadi monggo untuk bisa diakses, nggak usah takut, tidak akan diproses hukum, tidak akan ditangkap, dan kami rahasiakan tentu. Ya. Dan buat masyarakat dan semua remaja kita harus berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Jadi kalau ada peredaran narkoba, segera lapor pada kami. Insya Allah kita akan membantu. Demikian, baik, Mas terima Fauzi. kasih Bu Arvin Munajah telah
meluangkan waktunya hadir di podcast kami. Sebenarnya semacam podcast kok, belum Ya, podcast. ya. Dan kepada pemirsa Kawah Pundong yang tatak dan gemati, kita akan berjumpa lagi di edisi podcast berikutnya. Dan sebagai terakhir, kita ulangi lagi, dalam narkoba kita harus berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Semoga masyarakat kita, khususnya keluarga kita, aman dari segala bentuk bahaya narkoba. Amin. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.